Hai semuanya, apa kabar? Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang telecommunications, the internet, and wireless technology. Nah, di sini nama kelompoknya ada saya sendiri, Olivia Angela Maranata, NIM 182214002, ada Alfonsus Widiarto, NIM 182214005, ada Gilang Danindra Cesaro, NIM 182214015, lalu ada Agustina Octavia, NIM 182214022, ada Emi Solistiorini, NIM 182214025, ada Regina AWTS, NIM 192214052, lalu ada Thomas N, NIM 192214072, dan yang terakhir ada Amalia Herdiani, NIM 192214086. Nah, di sini saya Olivia Angela akan mempresentasikan tentang telecommunications and networking in today business world, atau telekomunikasi dan jaringan di dunia bisnis hari ini. Nah, ketika suatu perusahaan menjalankan atau bekerja di dalam bisnis, perusahaan itu pasti tidak dapat melakukan pekerjaannya tanpa adanya jaringan. Perlu adanya komunikasi dengan cepat dengan pelanggan, dengan pemasok, dan juga dengan karyawannya. Itu pasti. Nah, hingga sekitar tahun 1990, bisnis itu sendiri menggunakan sistem pos atau sistem telepon dengan suara atau fax untuk komunikasi. Namun, semakin berkembangnya zaman, perusahaan dan karyawan menggunakan komputer, email, dan perpesanan, internet, telepon seluler, dan komputer seluler yang terhubung ke jaringan nirkabel untuk tujuan ini. Nah, jaringan dan internet sekarang hampir identik dengan kata berbisnis. Nah, lalu ada networking and communication trends atau tren jaringan dan komunikasi. Nah, di perusahaan di masa lalu menggunakan dua jenis jaringan yang berbeda secara fundamental. Yang pertama ada jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon secara historis menangani komunikasi suara, dan jaringan komputer menangani lalu lintas data. Jaringan telepon dibangun oleh perusahaan telepon sepanjang abad ke-20 dengan menggunakan teknologi transmisi suara atau perangkat keras dan perangkat lunak. Dan perusahaan ini hampir selalu beroperasi sebagai monopoli yang diatur di seluruh dunia. Nah, kalau jaringan komputer pada awalnya dibangun oleh perusahaan komputer yang berusaha mengirimkan data antar komputer di lokasi yang berbeda. Nah, berkat deregulasi telekomunikasi dan inovasi teknologi informasi yang berkelanjutan, jaringan telepon dan komputer berubah menjadi jaringan digital tunggal dengan menggunakan peralatan dan standar bersama berbasis internet. Penyedia telekomunikasi saat ini seperti AT&T dan Verizon menawarkan transmisi data, akses internet, layanan telepon seluler, dan program televisi serta layanan suara. Perusahaan kabel itu seperti contohnya tuh Cablevision dan Comcast menawarkan layanan suara dan akses internet. Selanjutnya, jaringan komputer telah berkembang mencakup layanan telepon dan video internet. Semua komunikasi suara, video, dan data ini semakin berbasis pada teknologi internet. Nah, jaringan komunikasi suara dan data juga menjadi lebih kuat atau lebih cepat atau lebih portable. Yang dimaksud di sini lebih kecil dan seluler, jadi lebih mudah dibawa kemana-mana dan lebih murah. Misalnya kecepatan koneksi internet itu pada tahun 2000 adalah sekitar 56 KB per detik. Tetapi saat ini lebih dari 60% dari 239 juta pengguna internet di Amerika Serikat memiliki koneksi broadband kecepatan tinggi
yang disediakan oleh perusahaan telepon dan TV kabel yang beroperasi dengan kecepatan 1 hingga 15 juta byte per detik. Wow. Yang kedua, biaya untuk layanan ini telah turun drastis teman-teman, dari 25 sen per kilobyte di tahun 2000 menjadi sebagian kecil dari 1 sen hari ini. Nah, komunikasi, suara dan data serta akses internet semakin meningkat melalui platform near cable broadband seperti telepon seluler, perangkat genggam seluler, dan PC dalam jaringan nirkabel. Dalam beberapa tahun, lebih dari separuh pengguna internet di Amerika Serikat akan menggunakan ponsel cerdas atau yang kita sebut dengan smartphone dan netbook seluler untuk mengakses internet. Pada tahun 2012, ada lebih dari 122 juta orang di Amerika atau sekitar 50% dari semua pengguna internet mengakses internet melalui perangkat seluler. Dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 130 juta pada tahun 2015. Wow. Nah, what is a computer network? Apa itu jaringan komputer? Di sebuah perusahaan, jika Anda harus menghubungkan komputer untuk 2 atau lebih karyawan di kantor yang sama, Anda pasti memerlukan jaringan komputer. Namun apa sebenarnya jaringan itu? Dalam bentuk paling sederhana, jaringan terdiri dari 2 atau lebih komputer yang saling terhubung. Nah, kalau kalian lihat pada gambar ini mengilustrasikan komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan transmisi utama yang digunakan dalam jaringan sederhana, seperti komputer klien dan komputer server khusus, antarmuka jaringan, mediasi koneksi, perangkat lunak sistem operasi jaringan, dan hub atau saklar. Setiap komputer di jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan lainnya. Media koneksi untuk menghubungkan komponen jaringan dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial, atau sinyal radio untuk telepon seluler, dan jaringan area lokal nirkabel atau yang kita sering sebut dengan kata-kata Wi-Fi. Selanjutnya ada Networking Operating System (NOS) atau bisa disebut dengan sistem operasi jaringan. Pada sistem ini meletakkan dan mengelola komunikasi di jaringan dan mengkoordinasi sumber daya jaringan. Itu dapat berada di setiap komputer di jaringan atau dapat berada terutama di komputer server khusus untuk semua aplikasi di jaringan tersebut. Nah, komputer server adalah komputer di jaringan yang menjalankan fungsi jaringan penting untuk komputer klien, seperti melayani halaman web, menyimpan data, dan menyimpan sistem operasi jaringan. Lalu perangkat lunak server seperti contohnya ada Microsoft Windows Server, ada Linux, ada Novell Open Enterprise Server, adalah sistem operasi jaringan yang paling banyak digunakan. Di sebagian besar jaringan juga memiliki saklar atau hub yang berfungsi sebagai titik koneksi antar komputer. Nah, hub itu apa sih teman-teman? Info nih, hub adalah perangkat yang sangat sederhana yang menghubungkan komponen jaringan, mengirimkan paket data ke semua perangkat lain yang terhubung. Nah, saklar ini tuh memiliki lebih banyak kecerdasan daripada hub dan dapat memfilter dan meneruskan data ke tujuan yang ditentukan di jaringan. Bagaimana ya jika Anda ingin berkomunikasi dengan jaringan lain, seperti internet contohnya? Anda itu membutuhkan sebuah router. Router sendiri adalah prosesor komunikasi yang digunakan untuk merutekan paket data melalui jaringan yang berbeda. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikirim sampai ke alamat yang benar. Nah, switch dan router jaringan memiliki perangkat lunak berpemilik
yang terpasang di perangkat keras mereka untuk mengarahkan penggerak data jaringan. Jadi kalau misalnya kalian ngirim SMS nih ke teman kalian, nah SMS itu nggak mungkin nyasar ke contohnya ke musuh kalian, jadi pasti aman. Nah lanjut, ini dapat menyebabkan kemacetan jaringan dan membuat proses konfigurasi jaringan menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Lalu jaringan yang ditentukan perangkat lunak atau SDN adalah pendekatan jaringan baru di mana banyak dari fungsi kontrol ini dikelola oleh satu program pusat yang dapat berjalan pada server komoditas murah yang terpisah dari perangkat jaringan itu sendiri. Hal ini sangat membantu dalam lingkungan komputasi awan dengan banyak perangkat keras yang berbeda karena memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola beban lalu lintas dengan cara yang fleksibel dan lebih efisien. Nah, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gilang dan Ninda Cesaro. Sekian dan terima kasih.